Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan saya mewakili dari kelompok 9. Yang pertama adalah Sanggam Sihotang, kedua Rudi Hartono yaitu saya sendiri, kemudian ketiga Irfan Firmansyah, keempat Vera Santika Sihite, dan yang kelima adalah Mas Imam Sugiarto. Baik, dari soal nomor 1 yang akan saya presentasikan yaitu mempresentasikan semua hardware beserta perkembangannya dalam kaitannya dengan sistem informatika. Seperti itu. Hardware merupakan perangkat keras yang secara umum itu mencakup semua device atau komponen apapun yang berbentuk fisik yang dapat dilihat serta dapat diraba. Macam-macam hardware atau perangkat keras komputer ada seperti motherboard atau mainboard. Ini merupakan papan induk yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, PGA, slot PGA, AGP, slot AGP, serta slot-slot untuk kartu tambahan seperti TV tuner ataupun radio tuner yang terhubung ke mainboard seperti merupakan komponen-komponen mainboard. Jadi itu pertama ada RAM atau yang dikatakan random access memory seperti itu. RAM atau random access memory merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan data serta instruksi yang dilakukan atau dapat diberikan oleh prosesor. RAM berbeda dengan hard disk. Penyimpanan pada RAM itu biasanya bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang sedang disimpan oleh RAM akan hilang kecuali komputer tersebut dalam keadaan sleep atau hibernate. Singkatnya yaitu RAM merupakan media penyimpanan data sementara ketika komputer hidup atau dihidupkan. Ada lagi yang dinamakan prosesor atau CPU. Ini merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol semua proses yang jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor bertugas melakukan perhitungan aritmatika dan logika pada sebuah komputer serta memberikan instruksi. Jadi untuk menjalankan suatu program yang akan dijalankan oleh komputer yang diinput oleh user atau brainware, prosesor juga dapat diartikan sebagai otak dari sebuah sistem komputer. Kemudian ada lagi soket. Soket ini berfungsi sebagai tempat dari prosesor. Ada juga fan heatsink, memiliki fungsi yang dapat mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Fan dan head disk juga memiliki fungsi sebagai pendingin prosesor agar tidak overheat. Karena biasanya komputer itu apabila dia bekerja yang dalam waktu cukup lama, itu akan menimbulkan panas yang berlebihan atau yang disebut dengan overheating seperti itu. Kemudian ada lagi VGA, Video Graphic Adapter. Ini merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengolah data grafik yang nantinya akan ditampilkan oleh monitor. Ada lagi sound card, kartu suara. Merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data audio
untuk mengolah data audio atau suara pada sebuah komputer yang nantinya diteruskan ke speaker agar keluar output suara. Jadi yang dapat kita dengar itu melalui dari audio atau output suara yang dikeluarkan oleh komputer tersebut, seperti itu. Ada lagi NIC, merupakan sebuah kartu yang dimiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan. Jadi apabila kita untuk mendapatkan suatu jaringan itu ada yang namanya NIC, Network Interface Card, seperti itu. Jadi dapat menghubungkan ke sebuah jaringan. Kemudian HDD atau hard disk drive merupakan perangkat keras komputer juga yang berfungsi sebagai media penyimpanan data utama pada sebuah komputer serta tempat terinstalnya sebuah sistem operasi dan sistem aplikasi. Ada lagi CD-ROM ataupun yang disebut dengan optical drive, merupakan perangkat keras yang dapat berfungsi untuk membaca read maupun menulis write read data dari kepingan CD atau DVD yang dilakukan oleh optik pada CD-ROM. Jenis-jenis CD-ROM ini ada beberapa seperti CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-R, DVD-ROM, DVD-R, ataupun DVD-RW. Jadi ada lagi untuk yang nomor 2 itu input ataupun keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menginput karakter serta instruksi yang dilakukan oleh user atau brainwire, seperti itu. Beberapa jenis keyboard diantaranya itu ada seperti keyboard QWERTY, seperti keyboard Dvorak, ada lagi keyboard Glockenberg, keyboard Maltron, keyboard alfabetik, yang terakhir itu keyboard numerik. Ada lagi seperti mouse. Mouse berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer pada layar komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa instruksi seperti melakukan klik dan blok. Perangkat keras input ini dinamakan mouse karena bentuknya itu yang menyerupai seperti tikus. Jenis-jenis mouse ada beberapa, yaitu antara lain seperti mouse serial, mouse PS2, mouse USB, mouse wireless. Kemudian webcam. Webcam merupakan perangkat keras komputer yang berupa kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Jadi kita menggunakan komputer itu dapat juga menggunakan kamera yang dapat dihubungkan oleh sebuah komputer, seperti itu. Scanner berfungsi untuk merubah file fisik menjadi file digital yang dapat diolah oleh sebuah komputer. Ada lagi yang kemudian output atau printer, merupakan perangkat keras output yang berfungsi sebagai media pencetak hasil pengolahan data, baik dokumen, foto maupun karakter lainnya. Jenis-jenis printernya ada terbagi beberapa lagi, seperti printer dot matrix, ada printer inkjet, ada printer laserjet. Jadi printer itu tidak hanya satu jenis, tapi ada beberapa lagi, seperti itu. Kemudian monitor merupakan perangkat keras komputer yang tergolong sebagai output yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Jadi jenis-jenis monitor ini ada seperti monitor CRT,
Terus ada monitor lagi LCD atau liquid crystal display. Ada lagi seperti tambah lagi speaker. Speaker adalah perangkat keras komputer yang mungkin dapat berfungsi untuk mengeluarkan berupa suara dari sound card. Ada lagi kemudian LCD proyektor. Nah, ini LCD proyektor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media untuk menampilkan layar komputer yang terhubung ke LCD proyektor pada layar datar. Prinsipnya, yaitu LCD ini proyektor akan mengirim cahaya dari lampu highlight logam, kemudian diteruskan ke dalam prisma, di mana cahaya akan tersebar pada 3 panel. Panel polisilikon, yaitu komponen warna seperti warna merah, warna hijau, dan biru pada sinyal video. Mungkin itulah beberapa daftar perangkat hardware beserta fungsinya yang dapat saya sampaikan, walaupun masih banyak perangkat keras yang belum atau yang tidak saya sebutkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.